berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang mempunyai pendapat atau menghindari kata-kata tafsir, karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita itu sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qouli ta'ala wa baqiyatu abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi di bawah naungan langit jika saya mengatakan naqulu bil Quran, jika saya harus berpendapat tentang Al-Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim ketika bahwa Al-Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini, kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan harus bisa menjelaskan. Dan Quran itu mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin bisa memahami Al-Quran. Dan menurut saya Al-Quran orang kafir itu bisa paham dengan Al-Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, bukan memahami Al-Quran ya. Jadi itu beda. Tapi bahwa Al-Quran itu bisa dipahami orang kafir memang benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Logikanya begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah itu mengatakan ketika Al-Quran turun itu pendengarnya nggak ada yang muslim, belum ada santri kewagian, belum ada santri Darul Furqan dan yang lain sebagainya. Ketika Al-Quran itu turun, itu non muslim kan, yang mendengarkan juga begitu. Andaikan Al-Quran itu tidak dipahami orang kafir, maka objeknya itu siapa, sasarannya itu siapa? Nah, sebab itu akan aneh ketika kita yang mondok, misal ngaji Iskor, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja, kemudian Anda nggak paham Al-Quran, kan ini aneh, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah, ini tantangan bagi kita. Yang kafir aja bisa paham Al-Quran, masa kita santri gak bisa paham Al-Quran? Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah itu ada surat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun, karena mukhotobnya atau lawan dialognya Nabi itu adalah orang-orang kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Al-Quran, itu paham, dan sebagian dari mereka ada yang mukmin karena mereka paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka bertanya, ya Muhammad, siflana robta min dahabin au min hasin au min hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik, mereka itu punya wujud, punya lain sebagainya. Sehingga Tuhan-Tuhan kita ini dari batu, berarti Tuhan Anda ini seperti apa Muhammad? Mereka bertanya seperti itu. Kemudian akhirnya turun Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lagi-lagi mukhotobnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam, bahwa sesungguhnya kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana dikutip Imam Bukhari. Nanti Anda bisa cari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Kitabul Khawarij, karena Imam Bukhari itu mempunyai adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku inna azalat fil kufar nazat alal mu'minin. Orang-orang Khawarij atau orang radikal itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu diambil, kenanya itu orang Islam atau korbannya orang Islam. Padahal
awal ayat ini turun itu kritikan kepada orang-orang kafir. Nah ini celaka benar bagi kita, karena logikanya gini, ketika yang diturunkan Imam Syafi'i, ketika Al-Quran itu turun, itu tidak ada orang Islam, alias mukhatabnya itu adalah orang-orang kafir. Tapi ayat-ayat ini dipakai orang-orang Khawarij untuk mengkonter orang-orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita. Karena ayat itu digunakan pada zaman Nabi itu untuk mengkafirkan orang-orang kafir di zaman Nabi. Maka seperti kitab Al-Bukhari mengatakan orang yang mendorong orang Khawarij seperti itu karena mereka itu benar-benar bodoh dan nggak tahu. Misalnya kita kiai atau ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, kemudian oke lah kena kritik, misalnya apa yang kita omongkan itu tidak sesuai atau tidak sama plek dengan kelakuan kita. Terus kita itu katanya itu bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Itu harusnya tidak tepat, karena itu asbabun nuzulnya itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya seperti itu. Jadi kemudian turunlah ayat atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum anta tatluna kitab afala taqilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya memang maling, dia itu bisa konsisten sampai tua tetap maling. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini itu tetap maling walaupun sudah sampai tua tetap maling. Kemudian Zaid itu bilang ke anaknya, nah kowe ojo dadiyo maling, dadiyo santri sing soleh, sing dadi maling mung bapak tok. Ini menurut analisis usul fikih, omongnya ayah Zaid ini benar atau salah? Benar atau salah? Ya kan? Coba, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lebih baik daripada ayahnya atau orang tuanya. Pasti rata-rata orang tua mempunyai keinginan seperti itu. Ya. Memerintahkan perkara baik itu wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Sehingga Zaid itu tetap kinah kitab, kamu harus menasihati anak secara benar, kamu harus ngomong hukum juga harus secara benar. Nah lalu bagaimana dengan Zaid? Jangan sampai kamu meneruskan profesi bapak, bilang kayak gitu. Dia sebenarnya sudah melakukan dua kebenaran, ngomongnya benar, melakukan hukum benar, walaupun dia tetap salah dengan melakukan maling. Nah itu kan sebuah dilema tersendiri. Inilah pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal di dalam nasihat. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil.